Mas, oh ini nanti muncul burung ini. Jadi pembunuhan berencana yang disertai dengan peristiwa pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Sumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya karena yang bersangkutan sakit. Ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3 Februari kemarin, yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Saya ulangi, tersangka belum kita mintain keterangan, tetapi kita bisa menetapkan bahwa saudara Tsunami adalah seorang tersangka tunggal. Ini kita lakukan karena dalam 184 KUHP tidak perlu keterangan tersangka, tetapi hasil saintifik identifikasi telah membuktikan cukup bukti yang bersangkutan sebagai tersangka. Awal mulanya adalah berangkat dari TKP, di mana korban sebanyak 4 orang, ada ayahnya, ada istrinya, ada anaknya, dan ada cucunya, yang 1 hari 1 malam itu meninggal di TKP di rumah. Dari berangkat olah TKP ditemukan ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu. Kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah seorang tamu yang bernama Sumani. Kita kembangkan lagi dari TKP itu, ya, kita kembangkan lagi dari TKP itu, kita tarik CCTV. Jadi dari jam J hari H tanggal 5 itu diketahui dari beberapa keterangan saksi dan CCTV, kendaraan yang dipakai pelaku berikut pakaiannya match. Ada seorang saksi yang menyaksikan bahwa kendaraan itu pakai di rumahnya, kemudian pakaian yang digunakan dan helm yang digunakan sama persis dengan waktu kejadian hasil otopsi mayat oleh Bidokes Polda Jawa Tengah, bahwa matinya korban diakibatkan benda tumpul dan benda tajam sekitar diperkirakan mati jam 21 sampai jam 24. Kemudian dari TKP diberangkatkan hasil otopsi meninggalnya korban akibat senjata tajam dan tumpul. Kita kembangkan, mengerucut, kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit sebagai alat. Di arit. Jadi karena korbannya ada luka akibat senjata tajam, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit. Di dalam arit ini ditemukan darah. Jadi darah hasil lapor yang kita punyai di arit ini identik dengan darah korban istrinya, yaitu saudari Purwati. Kemudian di samping arit, tersangka kita kembangkan lagi di kuku tersangka, kemudian di kunci kontak tersangka ada darah juga yang identik dengan darah korban. Jadi ini sudah mengerucut terkait dengan pembuktian. Kemudian tersangka masih ulangi, para penyidik kita dari Satreskrim Polres Rembang berikut di backup Polda, kita kembangkan lagi di TKP untuk memperjelas terkait terang tindak pidananya. Ditemukan perhiasan di rumah tersangka
Jadi perhiasannya adalah ditemukan perhiasan di rumah tersangka, diantaranya adalah gelang, kemudian cincin, anting. Di anting ditemukan darah yang identik dengan putrinya. Di anting ini. Ini di rumah tersangka ini. Kemudian cincin identik darahnya dengan ibunya. Artinya sudah match bahwa yang bersangkutan mengambil dengan paksa, mencuri dengan paksa pada saat pelaku melakukan upaya paksa terkait dengan pembunuhan, kemudian dibawa pulang dan ditemukan di TKP rumah tersangka. Kemudian kenapa yang sampai sekarang belum kita lakukan pemeriksaan? Dari tanggal 3 itu malam itu ada beberapa tamu, kemudian mengerucut seorang tamu. Tanggal 4 seorang saksi jam 6.00 itu berangkat ke rumahnya, diketahui banyak mayat atau keluarga yang sudah meninggal. Kemudian tanggal 5 kita lakukan pengembangan. Pada saat tanggal 5 bahwa gelas identik, rupanya tersangka sudah merasa bahwa dia nanti akan ditangkap, sehingga berupaya untuk bunuh diri. Entah bunuh diri apa enggak, yang jelas keterangan medis dari dokter, keterangan medis dari dokter rumah sakit kita mengatakan bahwa yang bersangkutan belum diperiksa karena mengandung darah, mengandung pestisida di ginjalnya. Sampai sekarang masih belum bisa kita mintain keterangan. Jadi keterangan dari dokter, yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan karena mungkin berupaya untuk bunuh diri. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit tersangkanya. Tetapi kita penyidik sudah bisa menetapkan tersangka berdasarkan persesuaian bukti, barang bukti dan petunjuk yang menguatkan dengan beberapa keterangan ahli, baik surat maupun keterangan ahli kita lapor dan Bidokes Polda Jawa Tengah. Jajaran teknis kepolisian mengapresiasi mereka untuk mengungkap aksinya pembunuh yang seluruh keluarga saya sudah pulang. Harapannya ini nanti terhadap pelaku Ya harapannya dihukum sesuai yang ditertulis, hukuman mati. terus kamu kenal dengan pelaku itu? Saya nggak kenal, Terus sering mengetahui jarang. kalau Mas Danang kenal Mas sama kenal ya? Tahu tapi enggak dekat. Gitu. Sering ke rumah? Jarang. Jarang ya? Itu nggak mengira Mas ya kalau Pak Sum Dan tidak ada sama sekali. sekarang udah kenal ya Mas? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.